Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita membahas materi lanjut dalam mata kuliah Matematika Dasar. Kali ini kita akan membahas tentang induksi matematika. Nah, induksi matematika adalah cara membuktikan sebuah pernyataan yang berhubungan dengan bilangan bulat. Ya, jadi di sini ya, di kali ini tuh khusus hanya mengenai bilangan bulat saja. Nah, sebelum kita lanjut dengan bagaimana pembuktian dengan induksi, terlebih dahulu kita pahami seperti apa dasar atau bagaimana konsep induksi itu bisa ada. Nah, misal di sini kita punya sebuah tangga dengan anak tangga yang tak terbatas jumlahnya. Kemudian pertanyaannya, apakah kita bisa mencapai keseluruhan anak tangga tadi? Ya, maka yang kita tahu ya, begitu kita akan menaiki anak tangga, kita akan yakin bahwa kita bisa sampai pada anak tangga yang pertama. Ya, dan kita lanjutkan pada kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, ketika kita sudah mencapai anak tangga tertentu, maka kita juga harus bisa melangkah ke anak tangga berikutnya, yaitu anak tangga ke 1 ya. Seandainya anak tangga tertentu adalah anak tangga yang ke K, maka anak tangga yang ke K plus 1 pasti kita bisa capai. Nah, sehingga pada akhirnya kita bisa mencapai keseluruhan anak tangga tadi. Jadi ini prinsip dasar dari induksi matematika. Ada susunan anak tangga dengan jarak yang bisa dijangkau ya nih. Jadi ada jarak yang bisa dijangkau. Di sini kita nampak bahwa jaraknya itu sama ya. Jarak masing-masing anak tangga itu sama. Artinya kaki kita bisa yakin melangkah satu persatu anak tangga tadi. Nah, kemudian di mana induksi ini digunakan? Induksi matematika pada umumnya itu digunakan untuk objek-objek diskrit. Jadi pembuktian segala hal berhubungan dengan objek diskrit. Apa saja, di mana saja, bisa di kompleksitas algoritma, kemudian bisa di mengukur ketepatan sebuah program komputer, atau bisa pada topik graf dan pohon ya, atau tree. Kemudian yang paling sering dipakai itu adalah pada konsep bilangan bulat, meliputi persamaan, pertidaksamaan, kemudian sifat identitas bilangan bulat. Nah, pada kali ini kita akan membahas induksi matematika pada konsep bilangan bulat, artinya meliputi persamaan, pertidaksamaan, dan sifat identitas bilangan bulat. Nah, sebelumnya kita lihat dulu apa itu proposisi atau pernyataan yang menggunakan bilangan bulat. Ya, kita tahu bilangan bulat itu bilangan yang tanpa desimal ya, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, biasanya di pernyataan yang kita akan buktikan dengan induksi, bilangan bulatnya adalah bilangan bulat yang positif. Proposisi adalah suatu pernyataan yang bernilai benar atau bernilai salah. Ya, jadi yang dikatakan proposisi itu hanya bisa punya satu nilai, bisa itu benar atau bisa itu salah. Tidak boleh kita memberikan pernyataan yang ambigu atau yang membingungkan. Entah benar, entah salah, atau orang menganggap bisa benar, bisa salah. Ya, jadi harus jelas pernyataan ini haruslah benar atau haruslah salah. Baru kita katakan itu proposisi, dan jika proposisi ini sudah menyangkut bilangan bulat, maka proposisi ini bisa kita buktikan kebenarannya dengan induksi matematika. Ya, jadi induksi
digunakan untuk membuktikan kebenaran sebuah pernyataan yang berhubungan dengan bilangan bulat. Nah, untuk membuktikan benar ya. Nah, karena kita tahu proposisi tadi bisa benar dan bisa salah, maka untuk membuktikan salahnya bagaimana? Ya. Kalau untuk membuktikan benar dengan induksi, maka untuk membuktikan salah cukup dengan memberikan satu contoh penyangkal atau satu contoh yang menunjukkan bahwa pernyataan tadi salah. Ya. Nah, ini contoh proposisi bilangan bulat. Ya. Yang pertama, jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai N adalah N kali N plus 1 per 2. Ini adalah pernyataan matematika. Apakah ini benar atau salah? Ya, kita tinggal menguji. Kalau ini feeling kita salah, kita cukup ambil N berapa gitu ya. Sehingga hasilnya nggak sesuai. Tapi kalau feeling kita ini benar, maka haruslah dibuktikan dengan induksi matematika. Contoh yang kedua, jumlah N buah bilangan ganjil pertama adalah N kuadrat. Ya. Nah, ini apakah benar atau salah? Tetap konsepnya sama. Jika ini benar, maka kita bisa buktikan dengan induksi matematika. Tapi jika ini salah, kita cukup berikan satu contoh yang menunjukkan bahwa ini salah. Nah, ini juga ada beberapa proposisi yang berhubungan dengan bilangan bulat. Setiap bilangan bulat positif N, dengan syarat ya, N-nya lebih besar atau sama dengan 2, dapat dinyatakan sebagai perkalian dari satu atau lebih bilangan prima. Ya. Nah, contohnya ini seperti bilangan bulat positif yang lebih dari 2 itu misalnya 4. 4 itu 2 kali 2 ya. Perkalian dari 1 atau lebih bilangan prima. Jadi 2 angka tadi sama ya, 2 kali 2. Atau bilangannya 6 ya, N-nya 6. N itu bisa kita nyatakan sebagai 2 kali 3 ya, 2-nya prima, 3-nya prima. Nah, bilangan yang dihasilkan dari perkalian 1 atau lebih bilangan prima ini disebut sebagai bilangan komposit. Nah, kalau ada pernyataan seperti ini, benar apa salah? Nah, jika kita merasa ini pernyataan benar, maka pembuktiannya harus dengan induksi. Ya. Oke, jadi nggak boleh kita misalkan gitu. Ambil misal nih untuk N besar dari 2, nih kita misalkan aja gitu, N-nya 4, benar. N-nya 5, benar. 1 kali 5, ini benar ya. N-nya 6, benar. N-nya 8, benar. Nah, lantas kita simpulkan bahwa pernyataan ini sudah benar. Nggak boleh begitu. Jadi, harus dengan induksi, bukan dengan sampel. Selanjutnya, untuk semua N besar dari 1, N besar sama dengan 1, maka N pangkat 3 tambah 2N adalah kelipatan 3. Nah, ini juga perlu pembuktian. Di dalam sebuah pertemuan, setiap tamu berjabat tangan dengan tamu lainnya hanya sekali. Jika ada N orang tamu, maka jumlah jabat tangan yang terjadi adalah N kali N kurang 1 per 2. Ya, ini juga perlu dibuktikan dan buktinya kalau ini benar, pembuktiannya dengan induksi matematika. Nah, prinsip induksi sederhana. Ya, jadi induksi matematika ini beberapa tingkatan, ya, terdiri dari beberapa tingkatan. Ada induksi sederhana, kemudian ada induksi yang diperumum, dan ada induksi yang lebih kuat. Kita lihat prinsip induksi sederhana. Nah, prinsip induksi sederhana menjadi konsep awal munculnya induksi-induksi lain.
Ya. Nah, seperti apa induksi sederhana? Ya. Misal, kita punya sebuah pernyataan yang berhubungan dengan bilangan bulat. Dan ini kita sebut sebagai PN. Untuk menunjukkan bahwa PN ini benar dengan langkah induksi, yang perlu kita lakukan adalah pertama, menunjukkan bahwa P1 bernilai benar. Ya. P1-nya benar. Langkah pertama disebut sebagai basis induksi. Ya. Selesai langkah pertama, kita lanjut langkah kedua. Apa langkah kedua? Jika PN benar, ya, maka PN tambah 1 juga benar. PN adalah pernyataan N tadi, proposisi N yang di awal. Sedangkan PN plus 1 adalah pernyataan untuk satu suku sesudah N. Nah, jika PN tambah 1 sudah terbukti benar, maka selesailah pembuktian dengan induksi matematika. Nah, langkah kedua disebut sebagai langkah induksi. Nah, jadi gambarannya seperti ini. Induksi matematika itu seperti efek domino. Jadi, jika P1 benar, menunjukkan bahwa jika domino pertama jatuh, ya, domino pertama jatuh, maka kita bisa bergerak ke domino selanjutnya, ya. P1 benar, artinya domino berikutnya bisa jadi ikut benar. Nah, kita untuk basis induksi P1 dulu. Nah, tetapi kalau P1-nya nggak benar, artinya domino pertama nggak jatuh, maka domino kedua kan tidak akan jatuh juga. Ya, jadi ini domino, efek dominonya. Jadi P1 benar, artinya domino pertama jatuh. Kemudian pada langkah kedua, PN benar. Artinya apa? Jika PN benar, artinya kita mengasumsikan bahwa PN ini benar dulu. Jadi kita anggap dulu PN ini benar, atau pernyataan proposisi bilang bulat tadi yang di awal tadi ya benar. Nah, menggunakan asumsi ini kita buktikan PN tambah 1. Nah, kalau pada dominonya apa? Kita asumsikan, ya, kita asumsikan domino kesekian jatuh. Misal di sini dominonya jatuh. Ya, jika domino ini jatuh, maka kita harus tunjukkan domino sesudahnya itu juga jatuh. Nah, kalau domino sesudahnya jatuh, maka otomatis semua domino ini akan jatuh. Artinya apa? Untuk semua bilangan, PN tadi bernilai benar. Selesai dengan pembuktian induksi matematika. Oke, nah, perlu contoh ya. Tunjukkan bahwa untuk N besar sama dengan 1, jumlah N buah bilangan bulat positif pertama adalah N kali N plus 1 per 2. Ya. Jumlah N bilangan bulat positif pertama adalah N kali N plus 1 per 2. Ya. Gimana cara menunjukkan bahwa pernyataan ini benar? Dengan induksi matematika. Nah, misal, yang pertama ya, langkah kita yang pertama, misal kita menyatakan bahwa jumlah N buah bilangan bulat positif pertama, ya, N buah bilangan bulat positif pertama adalah N kuadrat, itu sebagai PN. Ya, jadi kita misalkan pernyataan tadi sebagai PN. Maka secara matematika kita bisa menuliskan bahwa PN adalah jumlah bilangan bulat positif pertama, yaitu 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya sampai N. Dan ini nilainya sama dengan
ya, sama dengan N kali N plus 1 per 2. Berlaku untuk N lebih besar atau sama dengan 1. Nah, ini pernyataan yang akan kita buktikan. Pembuktian dengan induksi ya, melalui 2 langkah ya. Yang pertama adalah langkah basis induksi. Pada basis induksi, kita harus menunjukkan P1 benar. Nah, ternyata P1 benar. Apa itu P1? P1 adalah Pn untuk N sama dengan 1. Jadi kita tinggal mengganti N-nya dengan 1. Ya, Pn di sini kita ganti N-nya 1. Ya, artinya apa? 1 adalah N-nya 1 tentu hanya angka 1 ya di kiri. Hanya ada angka 1. Ini dia angka 1-nya. Kemudian di kanan adalah 1 kali 1 tambah 1 per 2. Ya, ini yang di kanan, ruas kanan. Ya, ruas kanan. Nah, sebenarnya ini tanda sama dengan atau tidak belum bisa kita simpulkan sebelum kita hitung ya. Ini 1 kali 1 tambah 1 per 2, 1 kali 2 per 2 sama dengan 1. Nah, ini baru tandanya sama dengan. Jadi 1 di kiri sama dengan 1 di kanan. Ya. Nah, setelah kita menunjukkan bahwa P1 benar, baru boleh kita lanjut ke langkah kedua. Ya. Langkah kedua adalah langkah induksi. Ya. Pada langkah induksi, kita pertama sekali mengasumsikan bahwa Pn-nya benar. Ya. Anggap dulu Pn-nya benar. Artinya apa? Kita menyatakan bahwa 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah N sama dengan N kali N tambah 1 per 2. Nah, ini disebut sebagai hipotesis induksi. Jadi kita sudah punya asumsi dulu. Kita anggap dulu domino ke N itu jatuh. Ya. Baru kita buktikan domino ke N plus 1 itu juga jatuh. Ya. Nah, domino ke N apa? Adalah Pn. Jadi anggap dulu Pn-nya benar. Berikutnya adalah akan ditunjukkan bahwa Pn tambah 1 juga benar. Inilah domino ke N plus 1-nya. Ya. Nah, apa itu Pn plus 1? Pn plus 1 adalah Pn dengan mengganti N-nya menjadi N plus 1. Ya. N-nya kita ganti dengan N plus 1. Maka nilainya Pn1 adalah 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai tambah N tambah N plus 1. Jadi inilah pembeda Pn dan Pn plus 1. 1 suku sesudah N. Ya, karena ini bilangan bulat, suku sesudah N adalah N plus 1. Itu ruas kiri. Di ruas kanan, kita juga mengganti N di ruas kanan, Pn menjadi N plus 1. Jadi, di sini N-nya akan berubah menjadi N plus 1. Kemudian, N di sini juga berubah menjadi N plus 1. Ya. Ini adalah Pn plus 1. Nah, bagaimana membuktikan Pn plus 1 benar? Kita gunakan asumsi tadi. Ya. Kita tulis dulu ruas kirinya, ruas kiri Pn plus 1 ya. Ya, ruas kiri Pn plus 1 ini, ya, kita tulis dulu. Nah, dari ruas kiri ini, kita tahu bahwa 1 tambah 2 sampai tambah N, ini adalah Pn. Ya, nah, kita kelompokkan. 1 tambah 2 sampai tambah N. Ya, kita beri kurung gitu ya. Sisanya dalam kurung lagi. Ini hanya untuk mempermudah, menunjukkan bahwa kita mulai memproses 1 sampai N dulu. Nah, 1 sampai N, ini Pn. Nah, kata Pn apa? Menurut Pn, atau asumsi kita, 1 sampai N ini jumlahnya sama dengan N kali N tambah 1 per 2. Maka, ini, ya, 1 sampai N ini kita ganti dengan
N kali N tambah 1 per 2. Ya. N kali N tambah 1 per 2. Baru ditambah, ya, ditambah, tambah dengan suku yang sisanya, yaitu N plus 1. Ya, nah. N plus 1, bagaimana cara menjumlahkan? Ya, ini kan pecahan ya, per 2, pecahan, ini bulat. Pecahan tambah bulat, gimana cara menjumlahkannya? Ya, kita aturan aljabar ya, kita jadikan sama-sama pecahan dengan penyebutnya sama-sama 2. Ya, kalau ini 2, maka di sini juga harus dikali 2 di atas, 2N tambah 2. Ya, 2N tambah 2 ini penyebutnya sudah sama, kita bisa gabung. Ini N kuadrat tambah N tambah 2N adalah 3N. Kemudian terakhir tambah 2. N kuadrat tambah 3N tambah 2. Kemudian bentuk kuadrat ini kita faktor. Ya, kita faktor. Faktornya apa? N kali N plus 1 kali N plus 2. Nah, karena kita ingin menunjukkan bahwa Pn plus 1 ruas kirinya sama dengan ruas kanan, maka ini kita arahkan bentuk N plus 1 kali N plus 2, kita arahkan sama seperti ruas kanan Pn. Gimana caranya? Ruas kanan kan bentuknya seperti ini. Ya, N plus 1 kali N plus 1 tambah 1 ya. Di sini ruas kanan Pn. Ya, ruas kanan Pn. Nah, bagaimana supaya bentuknya sama? Ya, tinggal kita ubah saja. N plus 2 di sini kita ubah menjadi N plus 1 plus 1. Maksudnya, ini sama dengan P N plus 1. Seperti yang sudah kita misalkan di awal tadi. Ya, Pn plus 1. Nah, karena Pn plus 1-nya sudah terbukti benar, maka kita bisa menyimpulkan bahwa Pn kita benar. Ya, Pn kita adalah jumlah N bilangan bulat positif pertama adalah N kali N tambah 1 per 2. Jadi, seperti ini langkah pembuktian pernyataan dengan induksi matematika. Ya. Baik. Kita lanjut ke langkah kedua. Contoh kedua maksudnya. Susunlah sebuah formula untuk menyatakan jumlah N suku pertama, N suku bilangan ganjil pertama, kemudian buktikan konjektur atau konjektur tersebut menggunakan induksi matematika. Konjektur adalah sebuah asumsi atau pernyataan awal yang diperkirakan bernilai benar. Ya, kalau diperkirakan artinya masih perlu pembuktian. Ya. Nah, pembuktian konjektur ini gimana? Nah, pertama kita membuat dulu seperti apa formula. Ya, formula atau konjekturnya seperti apa. Ya, gimana caranya? Formula untuk menyatakan bahwa jumlah N suku bilangan ganjil pertama. Ya, nah, jumlah N suku bilangan ganjil pertama. Artinya N-nya apa? N ini suku, ya, bukan bilangan ganjilnya ya. N ini sukunya. Jadi sukunya ada suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, kelima, dan seterusnya gitu. Nah, untuk membuat konjektur, kita perlu beberapa suku di awal supaya kita bisa melihat pola yang terjadi untuk suku-suku tadi. Nah, untuk suku pertama, ya, untuk N sama dengan 1, ya, artinya apa? Kita punya satu bilangan ganjil, yaitu angka 1. Ya. 1, kalau kita tidak ada penjumlahan, ya, ini sama dengan 1 kuadrat. Ya, ini sama dengan 1 kuadrat. Kemudian untuk suku berikutnya, artinya suku 2 suku ya. Ini kan N suku bilang ganjil. 2 suku berikutnya adalah bilang ganjil 1 dan 3. Ya, 1 dan 3. Jadi 1 tambah 3 nilainya 4. 4 ini bisa kita nyatakan dalam 2 kuadrat. Ya. Atau anggaplah kita nggak tahu mau diapakan, 4 aja dulu.
Kemudian 3 suku berikutnya adalah 1, 3, dan 5. Jumlahnya adalah 9. Ya. N-nya 4 adalah 4 suku bilangan ganjil 1, 3, 5, 7. Jumlahnya adalah 16. Ya. 5 suku bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9. Jumlahnya adalah 25. Nah, dari N1 kita dapat 1. Dari N2 kita dapat 4. Dari N3 kita dapat 9. Dari N4 kita dapat 16. Dari N5 kita dapat 25. Nah, artinya di sini ada semacam pola yang dibentuk oleh NN tadi. Ya. 1, 4, 9, 16, 25 ini kan bilangan kuadrat ya. 1 ditulis sebagai 1 kuadrat. Ya. 4 ditulis sebagai 2 kuadrat, 3 ditulis sebagai 3 kuadrat, 16 adalah 4 kuadrat, 25 dan adalah 5 kuadrat. Nah, sedangkan angka 5-nya di sini sama dengan N. Ya. 4 di sini juga sama dengan N. 3 di sini juga sama dengan N. Nah, sehingga kita bisa simpulkan bahwa jumlah N suku bilangan ganjil pertama adalah N kuadrat. Nah, inilah konjektur kita. Inilah pernyataan awal kita yang menurut eksperimen yang kita lakukan, ini bernilai benar. Tapi kan kita mengeksperimenkan cuma sebatas N-nya 5. Bagaimana untuk N6, 7, dan seterusnya? Nah, perlu. Karena tidak mungkin kita membuktikan untuk semua N, perlu kita buktikan secara umum. Jadi untuk N berapa saja, konjekturnya akan benar. Nah, jadi secara matematika, PN kita adalah ini. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sampai suku ke N adalah 2N kurang 1 ya. Itu sama dengan N kuadrat ya. Jadi ini suku untuk bilangan ganjil ya. N-nya besar sama dengan 1. Ya. 2N kurang 1 adalah suku untuk bilangan ganjil. Kalau bilangan genap atau pola bilangan genap itu adalah 2N. Pola bilangan ganjil adalah 2N kurang 1. Nah, itu konjektur kita. Itu PN yang akan kita buktikan. Ya. Pembuktiannya yang pertama dengan basis. Kita harus menunjukkan P1-nya benar. P1 benar. Yang terjadi adalah P1 benar. Kenapa? Karena jumlah satu buah bilangan ganjil pertama adalah 1 kuadrat ya. Bilangan ganjil pertama kan angka 1. Ini ruas kiri angka 1. Sama dengan ruas kanan 1 kuadrat P1. Ya. 1 sama dengan 1 kuadrat. Nah, terbukti basis kita benar. Nah, kalau basis sudah benar, boleh kita lanjut ke langkah induksi. Pada langkah induksi, kita asumsikan dulu PN-nya benar. Kita anggap dulu PN-nya benar. Artinya apa? 1 tambah 3 tambah 5 dan seterusnya sama dengan N kuadrat. Ini kita anggap benar dulu. Nah, setelah ini kita asumsikan benar, kita akan tunjukkan bahwa PN tambah 1 juga benar. Ya, apa itu PN tambah 1? PN tambah 1 tentu ditambah 1 suku sesudah N. Ya, 1 suku sesudah N. Sampai di sini adalah suku ke N ya. 1 suku sesudah N tinggal kita ganti N-nya dengan N plus 1. Ya. Ini kita ganti N di sini. Ya, pola bilangan ganjil tadi ya. Ini ya, ada 2 kali N kurang 1. Kita ganti N-nya dengan N plus 1. Sehingga kita dapatlah bentuk yang lebih sederhananya. PN plus 1 adalah 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 dan seterusnya tambah 2N kurang 1 tambah 2N tambah 1. Nah, ini sama dengan ruas kanannya adalah N plus 1 kuadrat. Ya, adalah pernyataan N plus 1. Atau PN plus 1. Ini yang akan kita buktikan. Ini langkah terakhir. Ya. Pembuktiannya.
Pn plus 1. Sama seperti sebelum contoh yang pertama ya. Kita bergerak mulai dari ruas kiri. Kita tuliskan ruas kiri Pn plus 1. Ini ruas kiri Pn plus 1. Nah, dari sini kita lihat bahwa dari 1 sampai 2n plus 1 ini adalah Pn. Ya, ini adalah Pn yang sudah kita asumsikan benar tadi. Nah, kata Pn apa? Bahwa nilai ini akan sama dengan n kuadrat. Ya, ini berdasarkan Pn. Sama dengan n kuadrat. Nah, kalau ini sama dengan ke n kuadrat, maka bisa kita ganti dengan nilainya n kuadrat. Nah, sisanya kita tuliskan 2n plus 1 kita tuliskan. Hanya memindahkan di sini. Ya, 2n plus 1. Nah, selanjutnya kita sederhanakan menuju bentuk Pn plus 1. Ruas kanannya apa? Ya, ruas kanannya apa? Nah, ini kita faktor, kita dapat bentuk n tambah 1 kuadrat. Nah, ini bentuk ini sudah sesuai dengan bentuk Pn plus 1. Artinya apa? Terbukti bahwa Pn plus 1-nya benar. Nah, kalau Pn plus 1-nya benar, kesimpulan kita Pn-nya ikut benar. Nah, karena di soal ya, kembali kita ke soal, kalau PN-nya benar, artinya konjektur yang kita buat terbukti benar. Oke, nah ini pembuktian konjektur yang kita formulakan sendiri. Oke, berikutnya, contoh berikutnya. Untuk semua n besar sama dengan 1, tunjukkan bahwa n pangkat 3 tambah 2n adalah kelipatan 3. Ya, jadi Pn kita apa? Pernyataan n pangkat 3 tambah 2n adalah kelipatan 3. Ini adalah Pn. Ya. Pembuktiannya yang pertama dengan basis induksi P1. P1 adalah proposisi untuk N sama dengan 1. Jadi kita ganti Pn-nya dengan N-nya dengan angka 1. N sama dengan 1 artinya 1 pangkat 3. Jadi ini 1 pangkat 3 tambah 2N adalah 2 kali 1 sama dengan 3. Ya, 1 tambah 2 sama dengan 3. Nah, 3 adalah kelipatan 3. Ya, benar. 3 benar adalah kelipatan 3. Maka P1 kita benar. Nah, karena P1 kita benar, boleh kita lanjut ke langkah induksi. Langkah induksi, asumsikan Pn-nya benar. Artinya adalah anggap n pangkat 3 tambah 2n adalah kelipatan 3. Ya. Ini asumsi. Akan ditunjukkan bahwa pernyataan n tambah 1 juga benar. N tambah 1 adalah Pn dengan n-nya n tambah 1. Kita tinggal ganti n di sini. Ya. N di sini dengan N plus 1, ini dia. Kemudian 2N menjadi 2 kali N plus 1, ini dia. Nah, oke. Ini adalah kelipatan 3. Nah, bagaimana pembuktiannya? Nah, kita kerjakan mulai dari ruas kiri. Ruas kirinya apa? N tambah 1 pangkat 3 tambah 2N. Ini Pn plus 1 tadi. Dari Pn plus 1 kita ambil. Ya. Dari Pn plus 1 kita lakukan proses aritmatika sehingga kita bisa mencari hubungannya dengan kelipatan 3. Oke, nah ini N tambah 1 kita uraikan ya, satu per satu. Jadi N tambah 1 pangkat 3 itu sama dengan N tambah 1 kali N tambah 1 kali N tambah 1 lagi. Ya, nah ini hasilnya adalah seperti ini. Jadi, N pangkat 3 tambah 3N kuadrat tambah 3N tambah 1. Ini uraian dari pangkat 3.
Kemudian 2N tambah 2 ini mengalihkan ke dalam. 2 kali N, 2N, kemudian 2 kali 1, ya, 2 kali 1 itu 2. Selanjutnya kita mengelompokkan. Jadi ini tujuannya supaya kita bisa nampak gitu. Kelipatan 3 atau bukan. Kita kelompokkan. Dan kita gunakan ya, cara kita mengelompokkan ini menggunakan asumsi tadi. Asumsi kita kan nilai ruas kiri bentuknya N pangkat 3 tambah 2N ya. N pangkat 3 tambah 2N. Ini kita arahkan. Ya, kita bentuk sehingga N pangkat 3 tambah 2N akan muncul di sini. Sehingga PN akan bisa kita pakai. Ya, jadi di sini N pangkat 3-nya kita ambil. Kemudian 2N-nya kita ambil. 2N yang ini aja. Ini kita kelompokkan menjadi N pangkat 3 tambah 2N. Sisanya kita tuliskan. Sisanya adalah 3N kuadrat. Ini dia. Kemudian 3N. Ini dia. Kemudian 1 ditambah dengan 2. Ini dia. Sama dengan 3. Oke. N pangkat 3 tambah 3 tambah 2 kali N. Tambah. Nah, ini kita ada angka 3, 3, 3 ya. Sama-sama 3 di sini. Kita faktorkan, kita keluarkan angka 3-nya, sisanya adalah N kuadrat tambah 1. Oke, selanjutnya, nah, kita sampai di sini tadi ya. Nah, kita punya N pangkat 3 tambah 2N, ditambah 3 kali N kuadrat tambah 1. Nah, kembali kita ke PN. Berdasarkan asumsi PN benar tadi, maka N pangkat 3 tambah 2N, kita simpulkan kelipatan 3. Ini berdasarkan PN. Ya, jadi yang ini. Berdasarkan PN adalah kelipatan 3. Tinggal sisanya. Nah, sisanya gimana? Nah, sisanya adalah 3 kali N kuadrat tambah N tambah 1. N kuadrat tambah N tambah 1, ya. N kuadrat tambah N tambah 1, ini adalah bilangan bulat. Ya. Karena N itu bilangan bulat. Ya. Maka N kuadrat tambah N tambah 1 juga pasti bilangan bulat. Ya. Bilangan bulat kuadrat tambah bilangan bulat tambah 1. Yang bulat juga. Maka hasilnya adalah bilangan bulat. Nah, kalau begitu, kalau N kuadrat tambah N tambah 1 bilangan bulat, maka 3 kali bilangan bulat adalah kelipatan 3. Ya. 3 kali 1 kelipatan 3. 3 kali 2 kelipatan 3. Ketiga kali 3 kelipatan 3. Jadi 3 kali bilangan bulat adalah kelipatan 3. Nah, karena tadi N pangkat 3 tambah N-nya sudah kelipatan 3 berdasarkan PN. Kemudian dengan asumsi, dengan logika kita bahwa 3 kali N kuadrat tambah N tambah 1 juga kelipatan 3, maka jumlahan ini juga menghasilkan kelipatan 3. Akhirnya, PN tambah 1 kita benar. Ya, kesimpulan kita dari sini, PN tambah 1 nilainya benar. Nah, selesai pembuktian dengan induksi. Ya, PN tambah 1 benar, artinya PN-nya terbukti benar. Atau N pangkat 3 tambah 2N adalah kelipatan 3 untuk semua N besar sama dengan 1. Ya. Jadi di sini yang kita perlukan, ya, bagaimana menggunakan PN untuk mengarahkan pembuktian PN plus 1. Ya, jadi ini butuh pengalaman ya. Kita bisa ini butuh pengalaman, sering latihan. Contoh yang keempat. Bagaimana membuktikan sebuah pertidaksamaan? Buktikan bahwa N kecil dari 2 pangkat N untuk semua N bilangan bulat. Buktikan bahwa N kecil dari 2 pangkat N untuk N bilangan bulat positif ya. Bilangan positif artinya mulai dari 1. Oke, 1 kecil dari 2 pangkat 1 gitu.
kemudian 2 kecil dari 2 pangkat 2, 3 kecil dari 2 pangkat 3, dan seterusnya. Tapi kita ingin untuk semuanya, jadi nggak cuma angka 1, 2, 3 aja. Pembuktian dengan induksi. Kita punya PN adalah N kecil dari 2N, ini PN kita. Ya, N kecil dari 2N. Untuk N, bulat positif ya, besar sama dengan 1. Basisnya P1. Nah, P1 adalah 1 ya, sesuai dengan PN tadi ya. P1 ruas kirinya 1, kemudian ruas kanannya adalah 2 pangkat 1. Nah, 1 apakah kecil dari 2 pangkat 1? Ya, benar ya, maka basis kita benar. Boleh kita lanjut ke langkah induksi. Pada langkah induksi, kita mau asumsikan dulu bahwa PN-nya benar. Artinya apa? N kecil dari 2 pangkat N. Ya, untuk semua N bilangan bulat positif. Ini PN kita. Akan kita tunjukkan bahwa PN tambah 1 juga benar ya. Atau pernyataan secara matematikanya untuk N tambah 1 adalah N tambah 1 kecil dari 2 pangkat N tambah 1. Ya, kecil dari 2 pangkat N tambah 1 untuk N bilangan bulat positif. Nah, bagaimana membuktikan? Kita gunakan asumsi. Nah, berdasarkan asumsi kita punya N kecil dari 2N. Ya, ini yang kita punya dulu. Nah, kemudian karena N adalah bilangan bulat positif, ya, maka N besar sama dengan 1 dimulai ya. N yang mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang nilai terkecilnya adalah 1. Batas bawahnya adalah 1. Ya. Kalau batas bawahnya 1, berarti nilai terkecilnya 1, maka sesudahnya pasti lebih dari 1. Nah, maka pasti akibatnya ya logikanya 1 akan kecil dari 2 pangkat N. N berapa saja, pasti 1 lebih kecil dari 2 pangkat N. Ini logikanya. Ya, ini logikanya. Nah, mulai dari sini. Ya, mulai dari PN kita bergerak. Jadi, N kecil dari 2 pangkat N. Nah, dalam pertidaksamaan kita boleh menjumlahkan dengan bilangan ya. Bilangan bulat positif. Di sini adalah 1, maka di sini N tambah 1, ruas kiri ditambah 1, ruas kanan juga ditambah 1. Ya, tanda tetap kecil. N tambah 1 kecil dari 2 pangkat N tambah 1. Nah, kemudian angka 1, ya, angka 1 pada N tambah 1 di sini, ya, nah nilainya kan kecil dari 2 pangkat N. Ya, maka boleh kita buat bahwa ini kecil dari 2 pangkat N. 2 pangkat N. Ya, jadi di sini muncul 2 pangkat N karena ada akibat tadi dari logika kita tadi. Ya. Kalau 1 kecil dari 2 pangkat N, maka N tambah 1 juga tetap kecil dari 2 pangkat N tambah 2 pangkat N. Nah, di sini kita faktorkan ya. Ini sama-sama ada angka 2 kali 2 pangkat N. Nah, ini sama dengan 2 pangkat N plus 1. Ini sebenarnya adalah pangkat 1. Nah, 2 pangkat N plus 1. Akhirnya apa? N tambah 1. Ya, N tambah 1 kecil dari 2 pangkat N tambah 1. Ini PN plus 1. Ya, ini PN plus 1. Nah, karena PN plus 1 benar, akibatnya adalah PN ikut benar. Artinya apa? Artinya N kecil dari 2 pangkat N untuk N bilangan bulat positif. Oke. Nah, ini adalah prinsip induksi sederhana. Nah, silakan gunakan prinsip induksi sederhana ini untuk mengerjakan latihan. Jadi sebagai cara kita untuk menguji apakah kita sudah paham atau belum terhadap materi induksi
sederhana. Latihan ini saya ambil dari buku referensi kita. Yang pertama ya, buku Matematika Diskrit yang ditulis oleh Rinaldi. Kemudian beberapa konsep tadi juga saya ambil dari buku Rosen, Discrete Mathematics and Application to Computer Science sama edisi kelima. Nah, silakan dipelajari. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan pada forum yang sudah kita buat bersama. Terima kasih, semoga rekaman ini bisa membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.